Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana menghindari penderitaan. Artinya dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar apa-apa saja yang menyebabkan penderitaan. Saudara, berbicara tentang penderitaan, kalau itu penderitaan untuk Tuhan, kalau itu penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan kita alami dalam hidup kita, maka kita harus menghadapinya dan kita harus siap, kita harus menanggungnya, karena Tuhan kita pun telah menderita bagi kita. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya bagi kita, dan kita pun harus siap menderita bagi Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu disebabkan oleh kesalahan sendiri. Itu akibat dari perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya berakibat penderitaan pada akhirnya. Mungkin saat ini saudara, kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, hari ini ada penderitaan, ada masalah, beban dan persoalan yang saudara alami, itu disebabkan oleh kesalahan masa lalu. Dan kalau hari ini pun kita tetap hidup dalam kesalahan, maka kesalahan hari ini akan berakibat penderitaan di masa depan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita jangan terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan penderitaan dan penderitaan di masa depan. Bagaimana seharusnya tindakan kita supaya kita tidak melahirkan penderitaan sendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu penderitaan dari Tuhan, kita akan siap, kita akan tanggung, kita akan hadapi, karena Tuhan kita sendiri pun telah menderita bagi kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Dengan kerinduan saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara di hari-hari terakhir ini. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara melalui firman Tuhan yang saudara renungkan terus setiap pagi dari channel renungan ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dilindungi, disertai oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian itu sebabnya alami pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis. Dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan
hati dan pikiran saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Puji Tuhan saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Timotius. Paulus menegaskan kepada Timotius bagaimana keadaan hidup orang pada akhir zaman. Seperti apa cara hidup orang di akhir zaman. Dan Paulus menegaskan di kalimat di ayat pertama bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi dari cara kehidupan yang dijalani oleh orang di akhir zaman itu akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Seharusnya saudara, pada faktanya kalau manusia makin cerdas, manusia makin ahli dan sebagainya, seharusnya semua semakin baik. Tetapi pada faktanya, dan memang sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa hidup akan semakin sulit, hidup akan semakin susah, karena sekalipun manusia semakin pandai, semakin cerdas, semakin berhikmat dan sebagainya, tetapi ada cara hidup manusia itu sendiri yang akhirnya menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya. Kalau berbicara tentang kemajuan, bukankah dunia ini sudah sangat maju dan ke depan akan terus semakin maju? Kalau bicara tentang kecerdasan, bukankah manusia sudah sangat cerdas dan ke depan akan semakin cerdas? Bukankah seharusnya melalui kemajuan itu kehidupan semakin baik? Melalui kecerdasan itu kehidupan semakin baik? Tetapi pada faktanya, seperti yang ditegaskan firman Tuhan bahwa pada hari terakhir bukannya akan semakin baik, tetapi akan semakin susah, akan semakin menderita. Dan itu terjadi diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa saja tindakan manusia di akhir zaman yang akan melahirkan kesusahan, menimbulkan penderitaan dalam hidupnya. Supaya saya dan saudara tidak ikut-ikutan cara hidup seperti itu, sehingga sekalipun kita hidup di akhir zaman ini, sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang cara hidup mereka seperti yang tercatat dalam firman Tuhan, kita akan mengambil sikap hidup yang berbeda. Itu sebabnya saudara, di akhir zaman ini kita tetap bisa mengalami damai Tuhan, ketentraman Tuhan, pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar apa saja cara hidup yang akan
melahirkan atau menimbulkan penderitaan yang harus kita hindari dalam kita menjalani hidup kita. Yang pertama, kalau di ayat 1 tadi dikatakan bahwa di hari terakhir akan muncul masa kesukaran, dan itu disebabkan oleh ulah manusia. Maka ulah manusia yang pertama yang akan menimbulkan kesusahan itu ada di ayat 2 sampai ayat 4, di mana dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak tahu mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah semua tindakan-tindakan, sikap atau perilaku orang-orang yang hidup pada akhir zaman yang akan menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam kehidupannya. Itu artinya, saudara, kalau kita mau tetap mengalami damai Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kalau kita tidak mau mengalami kesukaran dan penderitaan di hari-hari terakhir ini, maka inilah yang harus kita hindari. Maka seharusnya kita tidak egois, tidak mencintai diri sendiri, tapi belajar mengasihi, tidak menjadi hamba uang. Uang itu penting, bekerja keraslah untuk memperoleh uang, karena segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu uang. Tapi jangan sampai menjadi hamba uang, itu akan mengakibatkan saudara menderita. Dan kemudian jangan menjadi pembual, berbicaralah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jangan menyombongkan diri. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Belajarlah merendahkan diri. Siapapun saudara, apapun yang saudara punya, di jabatan apapun saudara, belajar merendahkan diri. Karena sekali detik saja saudara, Allah bisa menghancurkan semuanya. Itu sebabnya mari kita sadari, kita ini hanya debu yang sebenarnya dijadikan Tuhan menjadi berharga. Kalau kita dijadikan Tuhan jadi berharga, mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan suka memfitnah, tapi belajarlah berkata-kata dalam kebenaran. Jangan memberontak terhadap orang tua, tetapi kasihilah orang tua kita. Sekalipun hari ini saudara sudah berumur dan saudara sudah menikah, tetap mengasihi orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah berumur, lanjut usia mereka, saudara, jadilah anak-anak yang memelihara, yang merawat orang tua di masa tua mereka. Itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Ada dikatakan juga tidak peduli beragama. Seharusnya di hari terakhir ini, kalau semakin banyak orang yang hidup secara ateis, saudara, dengar, kita seharusnya semakin hidup dalam iman. Karena kita sudah melihat semuanya, semakin tua dunia ini, semakin banyak digenapi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat semakin banyak digenapi firman Tuhan, seharusnya kita semakin percaya firman Tuhan dan kita hidup dalam iman. Itu yang seharusnya kita lakukan, saudara. Jadi kalau kita mau terhindar dari penderitaan, kita mau terhindar dari kesukaran, mari belajar menghindari sikap-sikap perilaku orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti di ayat 2 sampai di ayat 4 ini. Bagaimana cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah sifat dan karakter ini masih melekat kepada saudara? Ini waktunya saudara untuk kita bertobat. Ini waktunya untuk kita berubah, supaya kita tidak hidup dalam penderitaan. Karena semua sikap yang negatif itu tadi akan menimbulkan penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara hidup orang di akhir zaman yang akan menimbulkan kesukaran adalah di ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang kedua di sini saudara dikatakan mereka beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi ada dua masalah besar dalam diri mereka.
bahwa sekalipun mereka beribadah, mereka tidak percaya ada kekuatan Tuhan. Mereka tidak percaya kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan melihat semuanya, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan berotoritas atas semuanya. Karena dikatakan tadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan bertindak, bahwa Tuhan berkuasa. Bahkan lebih parah lagi, saudara, mereka beribadah tapi mereka hidup dalam perjinahan. Dikatakan tadi bahwa mereka menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah, dan hidup dengan dosa, dalam dosa, dan dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka hidup dalam perjinahan, padahal mereka beribadah. Wajar kalau akhirnya hidup mereka menderita, karena sekalipun mereka hidup beribadah, mereka tidak percaya kekuatan Tuhan, mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Sekalipun mereka hidup beribadah, mereka hidup dalam dosa hawa nafsu dan perjinahan. Itu sikap dan cara hidup orang-orang di akhir zaman yang akan menimbulkan masalah, yang akan menimbulkan kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah hari ini setiap kita percaya bahwa Tuhan berkuasa? Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melihat semuanya, Allah yang bertindak, dan Allah yang berkuasa? Dengar saudara, jadilah pribadi-pribadi yang beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita ajaib. Dan jangan hidup dalam dosa dan hawa nafsu, saudara. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang merasa bahwa biasa saja, tidak merasa bersalah. Mereka hidup beribadah dan mereka juga hidup dalam perjinahan. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang hidup melayani, tapi mereka hidup dalam perjinahan. Bayangkan saudara, mereka melayani Tuhan tapi mereka menyakiti hati Tuhan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidup dalam perjinahan hawa nafsu, perselingkuhan, dan sebagainya. Kalau hari ini ada saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara beribadah secara lahiriah, tapi saudara hidup dalam hawa nafsu perjinahan. Dengar saudara, sebelum kehancuran dan penderitaan menimpa hidup saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, selagi masih ada kesempatan untuk saudara bertobat, detik ini ambil sikap untuk bertobat. Semakin tua dunia ini, semakin akhir zaman saudara, semakin orang-orang semakin banyak yang akan hidup dalam perjinahan. Beberapa waktu yang lalu saya menangani satu kasus di mana ada orang yang melayani Tuhan tetapi hidup dalam perjinahan selama sekian waktu. Bayangkan saudara, bayangkan itu. Hari ini selagi masih ada waktu, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jauhi hawa nafsu yang akan berakibat penderitaan di dunia ini dan penderitaan di kekekalan. Hiduplah dalam kebenaran. Jadi yang kedua, sikap hidup, cara hidup manusia di akhir zaman yang akan berbuahkan penderitaan adalah mereka beribadah tapi hidup dalam perjinahan. Mereka beribadah tapi tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan melihat semuanya. Hari ini hiduplah beribadah kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi semuanya. Dan dalam saudara beribadah, hiduplah dalam kekudusan, jauhkan segala hawa nafsu. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang terakhir, di ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, dikatakan di sini mereka ingin diajar, mereka rindu mendengarkan firman, tetapi mereka tidak siap untuk diubah oleh firman itu. Malah orang-orang seperti ini seringkali memprotes dengan pikiran mereka. Apa yang mereka pikir tidak benar, apa yang mereka pikir tidak pas tentang firman yang mereka dengar. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup di akhir zaman ini, yang mereka beribadah, mereka mendengar khotbah,
tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Bahkan sekalipun apakah diucapkan atau tidak diucapkan, mereka sebenarnya menjadi pengeritik-pengeritik kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Satu kali saya berkhotbah, saudara, dan kemudian saat saya berkhotbah di ibadah hari Minggu, selesai saya berkhotbah, ada seorang jemaat yang keluar dari ibadah, dan kemudian ada jemaat yang lain yang akhirnya menyusul jemaat yang ini. Itu terjadi begitu lama, waktu yang puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian ditanya, "Pak, kenapa Bapak pergi? Apa masalahnya?" Lalu kemudian jemaat yang keluar tadi berkata bahwa pendeta itu aku terus yang dikhotbahinya. Bayangkan saudara, pada waktu itu saya tidak tahu dia, saya tidak ingat dia, dan kemudian saya juga tidak tahu bahwa dia hadir pada waktu itu. Tapi setelah kejadian itu baru saya tahu. Artinya apa? Saya sama sekali tidak mengingat dia. Dan firman itu yang saya beritakan seperti cara saya memberitakan firman Tuhan saat ini melalui renungan ini. Tetapi karena dia memang bersalah dan berdosa, dan kemudian dia dengar firman Tuhan menegur dia tidak siap dan akhirnya menyalahkan khotbah, saudara. Dengar, selagi kita masih punya kesempatan untuk diajar, berubahlah. Berubahlah, tidak ada kita yang sempurna. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan selalu siap untuk diubah, selalu siap untuk dibaharui. Kenapa? Karena tidak ada kita yang sempurna. Kita harus dibaharui lagi, kita harus dibaharui lagi. Jadi saudara, apa yang mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan? Yang ketiga, di mana tidak mau diubah. Rindu mau mendengarkan khotbah, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini bersama dalam kehidupan kita. Yang akan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan ini adalah sikap kita sendiri. Di mana yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa sikap-sikap negatiflah yang akan mengakibatkan penderitaan. Yang kedua, di mana orang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah, memungkiri kuasa Tuhan, bahkan hidup dalam dosa dan perzinahan, itu akan berakibat penderitaan. Dan yang ketiga, tidak mau berubah. Mendengar firman, mendengar kebenaran, tetapi tidak siap untuk berubah, itu juga akan berakibat kesusahan dan penderitaan dalam hidup. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bertekad untuk menjadi orang-orang yang siap diubah, untuk menjadi orang-orang yang beribadah dengan sungguh dan mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, untuk menjadi orang-orang yang rindu hidup dalam sikap yang benar. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, sekalipun dunia ini semakin tua, sekalipun banyak penderitaan, saya percaya di sana kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara dalam aktivitas saudara sepanjang hari ini. Mari renungkan firman Tuhan. Kita hidup di akhir zaman, jangan ikut cara hidup dunia, cara hidup orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Mari hidup dengan cara berbeda. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita berdoa, saudara, untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini, ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka, ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan
memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus.
nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
luaskanlah